kasus yang dikaji. Seorang perempuan bernama Sasa berusia 23 tahun mengeluh demam dan diare yang hampir 3 minggu tidak turun membaik. Begitu pula disertai dengan tidak nafsu makan. Badan Sasa lemas, kemudian akhir-akhir ini juga terlalu banyak melakukan aktivitas berat, gampang capek dan nyeri sendi. Perempuan tersebut adalah tulang punggung keluarga. Berasal dari keluarga yang sederhana, memiliki 2 saudara kandung yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Ayahnya sudah berumur 60 tahun bekerja sebagai pemungut sampah, dan ibunya berusia 55 tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tahap administrasi kesehatan. Pada hari Jumat 26 Februari 2018, Sasa merasa ada yang berubah dari kondisi tubuhnya yang semakin drop, tidak nafsu makan, gampang capek ketika melakukan aktivitas yang terlalu berat. Bahkan melakukan aktivitas kecil pun sudah merasa lelah. Akhirnya pada hari itu juga dia memutuskan untuk melakukan cek kesehatan ke klinik kesehatan terdekat. Sasa mengambil cuti dari tempat kerjanya dan pergi menuju ke klinik kesehatan. Pada pukul 7:30, kemudian Sasa mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan nomor antrian. Nomor antrian 15. Permisi, sebelumnya dengan ibu siapa? Ya, nama saya Sasa, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Bu, badan saya lemas serta diare yang tak kunjung membaik. Sebelumnya kami sudah pernah berobat di sini. Belum pernah, Bu. Apakah Mbaknya punya kartu BPJS untuk kesehatannya? Ya. Kemudian Sasa duduk kembali dan menunggu panggilan dari petugas kesehatan. 5 menit kemudian. Dengan pasien bernama Mbak Sasa. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dan sejarah terlebih dahulu ya, sebelum nanti Mbaknya melakukan pemeriksaan di ruang dokter. Permisi juga. Bisa melakukan kegiatan nanti. Pemeriksaannya ya, silakan nanti hasil pemeriksaan ini dibawa ke ruang pemeriksaan dokter ya. Di sebelah sana Mbak. Ya, Bu. Sasa dengan lemasnya berjalan menuju ke ruang pemeriksaan dan menunggunya di depan ruang pemeriksaan. Tahap konseling pra-tes HIV. Konseling ini dilakukan untuk mengetahui hasil tes HIV. Fase pra-interaksi. Yang pertama, baca catatan keperawatan atau catatan medis. Yang kedua, sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan dan siapkan lingkungan. Ketiga, cuci tangan. 6 langkah sebelum menyiapkan alat. Pagi, Dok. Selamat pagi. Silakan duduk. Iya, Dok. Ya, ini hasilnya. Oh, ya, terima kasih. Hasil pemeriksaan lagi ya? Iya, silakan. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya adalah Dr. Nur yang bekerja di sini pada pagi hari ini, mulai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Nah, sebelumnya, dengan siapa saya berbicara? Nama saya Sasa, Dok. Ya, terima kasih. Usianya berapa ya, Mbak? Saya masih 23 tahun ya, usianya 23 tahun ya. Ya, namanya mana, Mbak? Putasari, Dok. Ya, Putasari. Pekerjaan sehari-hari apa, Mbak? Saya sebagai guru pabrik, Dok. Ya, guru pabrik ya. Baik, Mbak Sasa, hari ini saya akan melakukan
ini. Jadi kira-kira waktu dalam berkomunikasi ini sekitar 10 menit. Apakah Mbak Sasa sudah bersedia? Iya, bersedia Dok. Jadi informasi yang nanti Mbak Sasa sampaikan itu akan menjadi salah satu informasi yang mengacu dalam proses terapi Mbak Sasa selanjutnya. Iya Dok. Apakah dari Mbak Sasa ada yang ingin ditanyakan? Belum Dok. Untuk memulai pembicaraan hari ini, saya akan menutup pintu untuk menjaga privasi dari Mbak Sasa ya. Iya. Apa yang diperlukan dengan Mbak Sasa? Dari 3 minggu diare saya tidak kunjung membaik Dok. Terus apakah ada keluhan lain? Belum Dok. Mbak Sasa apakah sudah menikah? Belum Dok. Apakah Mbak Sasa punya pasangan? Tidak. Sebelumnya mohon maaf, apakah Mbak Sasa sudah pernah melakukan hubungan seksual? Belum pernah Dok. Apakah sebelumnya Mbak Sasa pernah menggunakan alat suntik yang bergantian? Iya, pernah Dok. Baiklah. Apakah Mbak Sasa pernah melakukan transfusi darah? Tidak Dok. Belum pernah ya Mbak? Menurut pemahaman dari Mbak Sasa yang sendiri ya, apa sih pengertian dari penyakit HIV itu sendiri? Menurut yang saya ketahui, HIV itu penyakit menular seksual. Iya. Baik ya Mbak Sasa itu sudah benar bahwa HIV itu adalah penyakit menular seksual. Sekarang apa sih yang Mbak Sasa ketahui mengenai cara penularan dari HIV itu sendiri? Menurut saya HIV itu bisa menular dari seksual, transfusi darah, sama bergantian jarum suntik. Ya, baik Mbak Sasa, apa yang sudah Mbak Sasa sampaikan itu benar. Biasanya kalau Mbak Sasa lagi banyak masalah atau pikiran itu biasanya menyelesaikannya dengan cara apa ya? Saya memikirkan banyak hutang Dok, adik saya juga sekolah. Biasanya saya melampiaskan itu dengan menggunakan jarum suntik, narkoba, dan minuman keras bersama teman-teman saya. Ya baik Mbak, dalam penggunaan jarum suntik itu apakah digunakan sendiri atau memang digunakan secara bergantian dengan temannya? Secara bergantian Dok. Menurut pemahaman dari Mbak Sasa sendiri ya, jika seorang individu sudah terkena penyakit HIV itu dampaknya dari lingkungan sekitar itu seperti apa? Akan dikucilkan Dok, Ya, karena dianggap bisa menularkan. ya, terima kasih Mbak. Iya benar ya Mbak, yang sudah Mbak Sasa sampaikan bahwa cara penularan dari penyakit HIV itu dengan beberapa perilaku yang memang sudah disebutkan dari Mbak Sasa seperti berkontak dengan pasangan, kemudian penggunaan jarum suntik yang bergantian dan transfusi darah. Nah, sebelumnya apakah Mbak Sasa sudah pernah mendengar seperti mitos atau persepsi yang salah di masyarakat mengenai penyakit HIV? Iya Dok, ada. Seperti katanya jangan berjabat tangan atau bersentuh melakukan kontak langsung dengan pasien HIV bisa menyebabkan penyakitnya menular. Oh iya, benar apa yang sudah Mbak Sasa sampaikan bahwa memang banyak mitos atau persepsi yang salah mengenai penyakit HIV atau penularan penyakit HIV. Sebenarnya itu tidak bisa secara langsung ditularkan dengan cara bersentuhan seperti berjabat tangan atau penggunaan peralatan makanan bergantian. Sebenarnya yang membuat resiko penularan dari HIV atau penyakit HIV itu sendiri berasal dari beberapa perilaku yang sudah di awal disinggung atau dijelaskan sama Mbak Sasa sendiri. Mbak Sasa, apakah ketika Mbak Sasa mengalami suatu masalah itu tipikal orang yang memendam sendiri atau diceritakan kepada orang terdekat seperti keluarga atau teman? Seperti apa? Iya Dok, saya itu tipikal orang kalau ada masalah dipendam sendiri dan melampiaskan ke hal-hal narkoba. Nah, Mbak Sasa karena tadi di awal sudah disinggung mengenai apa saja sih perilaku yang beresiko mengalami penyakit HIV atau penularan dari penyakit HIV itu sebenarnya dari beberapa perilaku yang sudah Mbak Sasa sampaikan itu salah satunya adalah perilaku yang berisiko. Jadi alangkah baiknya Mbak Sasa meminimalisir dari beberapa perilaku yang berisiko seperti penggunaan jarum suntik yang bergantian itu tadi ya Mbak. Nah, Mbak Sasa, kalau misalnya nanti lebih baik disarankan untuk melakukan tes HIV karena Mbak Sasa memiliki riwayat tadi
satu adalah beberapa risiko yang menyebabkan penularan HIV. Jadi kalau misalnya dilakukan HIV secara dini, itu berarti salah satu pencegahan awal agar rantai penularan dari HIV itu tidak menyebar ke lingkungan sekitar dari Mbak Sasa. Ya baik dok, gimana prosedurnya dok? Untuk prosedur tesnya, nanti Mbak Sasa bisa ke sini, kemudian nanti akan diantarkan ke lab, diambil darahnya, kemudian seminggu kemudian akan dilihat hasilnya. Nah, untuk hasilnya di sini ada dua kemungkinan, yaitu negatif dan positif. Nah, jika nanti Mbak Sasa diketahui bahwa hasilnya itu positif, berarti Mbak Sasa itu harus menyesuaikan dengan status positifnya dan meminimalisir dari penyebaran HIV di sekitar lingkungan Mbak Sasa. Nah, kemudian jika memang nanti hasilnya Mbak Sasa itu negatif, belum tentu hasil dari pemeriksaan tersebut itu memang nyata adanya bahwa Mbak Sasa tidak terinfeksi. Kemungkinan itu Mbak Sasa berada di proses jendela. Jadi belum tentu Mbak Sasa itu negatif, karena kemungkinan sebenarnya dari virus HIV itu memang sudah ada di tubuh Mbak Sasa, tapi memang belum menunjukkan seperti tanda dan gejala dari pasien HIV itu. Jadi disarankan Mbak Sasa itu untuk melakukan pemeriksaan ulang sekitar 3-6 bulan kemudian. Apakah Mbak Sasa bersedia untuk melakukan tesnya? Bersedia dok. Mbak Sasa sudah bersedia ya. Nah, kalau misalnya sudah bersedia, silakan nanti Mbak Sasa silakan baca dari informasi ini, kemudian tanda tangan di bawah sini sebagai salah satu bukti persetujuan dilakukannya tes HIV. Silakan Mbak. Iya baik dok. Ya, apakah sudah selesai? Sudah dok. Ya, terima kasih. Akan saya lengkapi dulu ya datanya. Nah, datanya sudah lengkap. Jadi sekarang saya akan membawa Mbak Sasa ke lab untuk dilakukan pengambilan darah, dan 1 minggu kemudian kita bertemu lagi untuk melakukan konseling lagi untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan hari ini. Kira-kira hari apa ya Mbak kita bertemu untuk konseling lagi? Hari Rabu dok. Oh ya, terima kasih ya Mbak. Berarti insya Allah kita akan bertemu lagi pada hari Rabu untuk mengetahui hasil tesnya. Ini Mbak saya antarkan. Kemudian Sasa bersama dengan dokter diantarkan ke lab untuk pengambilan darah dan dilakukan tes. Mbak Sasa tadi sudah dilakukan tes atau pengambilan darahnya. Nah, dari proses konseling ini tadi, bagaimana perasaan dari Mbak Sasa? Iya sedikit lega dok. Setelah cerita dengan dokter. Ya, bagus sekali ya Mbak Sasa. Terima kasih untuk kerjasamanya. Nah, nanti 1 minggu kemudian Mbak Sasa akan melakukan pertemuan lagi dengan saya untuk mengetahui hasil dari tes itu tadi. Nah, di sini apakah ada yang ditanyakan? Iya dokter, saya ingin bertanya tentang bagaimana cara saya menginformasikan kepada keluarga saya. Saya tidak mau keluarga saya shock ketika mendengar cerita saya bahwa saya terkena HIV. Oh ya, pertanyaan yang baik ya Mbak Sasa. Alangkah baiknya informasi ini disampaikan di waktu yang senggang atau waktu istirahat. Kemudian disampaikan juga dengan bahasa yang baik agar orang tua Mbak Sasa itu tetap dalam kondisi yang tenang, tidak cemas. Nah, kemudian Mbak yakinkan kepada orang tua Mbak bahwa semua penyakit itu memang semuanya berasal dari Yang Maha Kuasa. Jadi Mbak Sasa menyampaikan kepada orang tua untuk mendoakan yang terbaik. Seperti ini Mbak. Ya terima kasih dok sudah membantu saya. Iya, terima kasih Mbak Sasa. Saya izin undur diri. Maaf apabila dalam saya menyampaikan informasi ada perkataan yang kurang tepat atau bisa menyinggung perasaan dari Mbak Sasa. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya dok, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Kemudian Sasa pulang ke rumah dengan hati yang khawatir, memikirkan keadaannya sendiri. Akan berdampak pada ibu dan adiknya jika memang hasilnya positif. Hal tersebut selalu terbayang di otak Sasa. Ibu, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Gimana Sasa? Tidak apa-apa kok, Bu. Tapi kenapa kamu kok terlihat lemas? Sudah, jangan terlalu banyak bicara, aku lagi pusing. Oh, baiklah. Istirahat Sasa. Ya, Jangan tidak baik buat kesehatanmu. Kemudian Sasa masuk kamar dan menutup pintu. Terdengar suara bantingan pintu. Pada keesokan harinya, Rabu 3 Maret 2018, Sasa menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwa hari ini Sasa harus berkunjung lagi ke klinik kesehatan. Pada pukul 8, Sasa diantarkan oleh kedua orang tuanya untuk melakukan pemeriksaan. Namun Sasa masih merasa takut untuk menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. Hingga pada akhirnya orang tua Sasa mengetahui kondisi Sasa yang mengidap HIV dari dokter. Selamat pagi, Bu, Pak, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Ya, sebelumnya saya sudah ada janji dengan Dokter Nur. Oh ya, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Mbak Sasa. Mbak Sasa ya. Oh ya, terima kasih ya Mbak Sasa. Nanti akan saya hubungi Dokter Nur. Nanti silakan Mbak Sasa bisa duduk di sebelah sana. Menunggu di sebelah sana ya. Ya, Sus. Terima kasih. Iya, sama. Sasa dengan ayah dan ibunya berjalan menuju ruang tunggu. Nak, sebenarnya kamu tuh sakit apa? Kita cerita sama ibu. Kalau ada apa-apa tuh ya ngomong sama kita. Tidak apa-apa, Bu. Nanti Ibu akan tahu hasilnya setelah konsultasi dengan Dokter Nur. Ayah dan Ibu, tenang saja. Ya nah, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin. Setelah menunggu sekitar 5 menit, Sasa dipanggil masuk ke ruang pemeriksaan. Sasa berjalan ke ruangan pemeriksaan dengan keadaan hati yang sedih. Ketika mendengar kedua orang tuanya memberikan motivasi yang pada kenyataannya hasil pemeriksaan tersebut akan mengecewakan bagi kedua orang tuanya. Tahap konseling post-tes HIV. Konseling post-tes HIV terdiri atas 2 hasil tes, yaitu hasil tes positif dan hasil tes negatif. Pengkajian post-tes HIV hasil positif. Konseling ini dilakukan untuk mengetahui hasil tes HIV. Fase pra-interaksi. Baca catatan keperawatan atau catatan medis. Sebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan dan siapkan lingkungan. Dan cuci tangan 6 langkah sebelum menyiapkan alat. Selamat pagi, Dok. Oh, selamat pagi. Silakan, Bu. Selamat pagi ya, Mbak. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Nur yang bertugas di klinik pada pagi hari ini sampai nanti siang. Sebelumnya, saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya Sasa, Dok. Oh ya, alamatnya mana ya, Mbak? Putasari, Dok. Ya, Mbak Sasa, baik. Hari ini kita bertemu lagi sesuai dengan persetujuan kita pada minggu lalu bahwa pada hari ini kita akan membuka hasil dari pemeriksaan darah dari minggu yang kemarin. Nah, waktunya kira-kira itu 10 menit. Apakah Mbak Sasa sudah bersedia? Sudah, Dok. Sebelumnya, apakah ada yang mau Mbak Sasa tanyakan juga? Tidak ada, Dok. Ya, baik. Kan kemarin Mbak Sasa sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Apakah hari ini Mbak Sasa sudah siap dan bersedia untuk mendengarkan dan membaca hasilnya? Insya Allah sudah siap, Dok. Ya, baiklah Mbak Sasa, karena Mbak Sasa sudah bersetuju untuk membuka dari hasil ini, dari hasil pemeriksaan kemarin. Sebelumnya saya akan menutup pintu untuk menjaga privasi dari Mbak Sasa. Ya, baik Mbak Sasa, bahwa hasil dari pemeriksaan sudah berada di tangan saya. Hari ini kita akan buka bersama-sama dari hasil pemeriksaan kemarin, bahwa Mbak Sasa melihat amplop ini masih tersegel rapi, bahwa ini menandakan amplop ini akan dibuka atau hasil pemeriksaan ini akan dibuka sesuai dengan prosedur
dari kliennya. Apakah Mbak Sasa sudah bersedia? Insya Allah sudah, Dok. Ini hasilnya positif ya Mbak, bisa Mbak Sasa lihat dan baca sendiri. Iya, Dok. Jadi dari hasil tes kemarin bahwa Mbak Sasa itu positif ya. Terus apa yang Mbak ketahui tentang hasil tes positif? Karena dari tes hasilnya positif, berarti saya terkena virus ya, Dok. Oh iya, baik Mbak Sasa, sudah benar bahwa dari hasil tes minggu kemarin yang sudah kita lakukan, yaitu bahwa hasil tes dari pemeriksaan HIV Mbak Sasa itu terinfeksi virus HIV. Nah, ketika Mbak Sasa mengetahui hal ini bahwa Mbak Sasa sudah positif HIV, apa yang Mbak Sasa rasakan saat ini? Sedih, Dok. Jadi takut mau bertemu keluarga, teman, ataupun saudara. Ya baik, saya akan memberikan kesempatan ke Mbak Sasa untuk meluapkan emosi. Nanti setelah Mbak Sasa mulai merasa tenang, akan saya lanjutkan konsultasinya. Jadi apa yang Mbak Sasa rasakan saat ini merupakan suatu hal yang wajar ketika seseorang mengetahui hasilnya itu positif. Jadi Mbak Sasa di sini sabar, beristighfar kepada Yang Maha Kuasa bahwa semua penyakit itu datangnya dari Yang Maha Kuasa, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Nah, jika melihat dari tes hasilnya positif, apa yang akan Mbak Sasa lakukan? Pasti saya akan bercerita kepada orang tua saya, Dok. Iya, baik Mbak. Gimana perasaan Mbak Sasa? Apakah sudah tenang? Alhamdulillah sudah, Dok. Nah, sekarang keadaan Mbak Sasa sudah tenang ya. Saya akan melanjutkan konsultasinya terkait tentang penyakit HIV itu tadi. Nah, jadi tadi sesuai dengan hasilnya bahwa Mbak Sasa itu positif HIV, bahwa berarti ada virus yang masuk atau berada di tubuh Mbak Sasa. Nah, dari HIV itu sendiri bisa diobati dengan menggunakan obat antiretroviral. Namun obat ini itu tidak berfungsi untuk menyembuhkan, tapi hanya untuk menghambat dari pertumbuhan penyebaran virus HIV di dalam tubuh Mbak Sasa. Nah, dari Mbak Sasa sebelumnya apakah sudah menikah? Belum, Dok. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Sasa akan menikah, alangkah baiknya melakukan konsultasi jika memang ingin memilih keturunan, melakukan konsultasi ke sini bersama dengan suaminya untuk mendapatkan konseling yang terbaik atau pemilihan yang terbaik. Nah, kalau misalnya nanti Mbak Sasa sudah menikah, alangkah baiknya ketika melakukan hubungan seksual itu menggunakan alat pengaman seperti kondom. Nah, dari sini apakah sudah jelas Mbak Sasa? Iya, sudah jelas, Dok. Ya. Nah, sudah saya sampaikan bahwa minggu depan kita akan melakukan evaluasi awal mengenai kondisi HIV yang berada di tubuh Mbak Sasa. Nah, kapan-kapan kita akan bertemu lagi. Itu kira-kira kapan ya Mbak? Kita bisa bertemu lagi? Hari Sabtu, Dok. Oh ya, baiklah, hari Sabtu kita minggu depan ya, kita akan bertemu lagi untuk melakukan evaluasi awal. Jadi hari Sabtu Mbak Sasa bisa, kalau misalnya nanti hari Sabtu Mbak Sasa tidak bisa datang ke sini, silakan nanti Mbak Sasa bisa menghubungi saya untuk melakukan perjanjian untuk pertemuan selanjutnya. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan dari Mbak Sasa? Tidak ada, Dok. Ya, tidak ada ya. Alhamdulillah konsultasi kita hari ini sudah selesai. Nah, sebelumnya dari Mbak Sasa apakah sudah menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya? Belum, Dok. Saya masih takut untuk bercerita. Oh ya, baiklah. Apakah kedua orang tua Mbak Sasa ada di sini? Ada, Dok. Ya, baiklah. Apakah Mbak Sasa sudah siap ketika menyampaikannya kepada kedua orang tua? Iya, Dok. Saya siap. Ya, baik ya. Mbak Sasa sudah siap. Ya, baiklah. Nanti saya akan kembali kedua orang tua Mbak Sasa ke sini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut karena untuk memutus rantai penyebaran dari HIV baik itu di keluarga Mbak Sasa maupun di lingkungan sekitarnya. Perawat memanggil dan membawa kedua orang tua Sasa ke ruang pemeriksaan. Selamat pagi Pak, silakan duduk ya. Ya, selamat pagi, Dok. Pak, Bu, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Nur yang bertugas di klinik pada pagi hari ini, yaitu dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti. Nah, sebelumnya apakah benar ini dengan Bapak dan Ibu dari Mbak Sasa? Benar, Dok. Baik ya, Pak dan Ibu dari Mbak Sasa. Maksud dan tujuan dari Bapak dan
hasil pemeriksaan dari minggu yang lalu yang sudah dilakukan sama Mbak Sasa. Sebelumnya apakah Mbak Sasa sudah bercerita tentang hasil pemeriksaannya kemarin? Belum pernah, Dok. Emang apa yang terjadi dengan daerah anak saya? Sebenarnya untuk tipe anak saya ini tidak gampang bercerita pada dokter itu. Kan mendengar sendiri ya. Ya. Terima kasih ya Pak Bu atas informasinya. Maaf sebelumnya mungkin informasi yang akan saya sampaikan ini tidak menyenangkan. Tapi ini informasi harus saya sampaikan menyangkut tentang nanti pemeriksaan dan proses terapi dari Mbak Sasa. Nah, bahwa menurut hasil informasi atau hasil dari pemeriksaan kemarin bahwa Mbak Sasa itu positif HIV. Ya Allah, Dok, apa yang terjadi dengan keadaan anak saya? Sebaiknya Bapak dan Ibu di sini tenang dulu ya, bahwa semua penyakit yang Allah turunkan itu pasti ada obatnya. Nah, sebaiknya Bapak dan Ibu di sini dilakukan itu berdoa yang terbaik agar kesembuhan dari Mbak Sasa. Nah, di sini Bapak dan Ibu memberikan motivasi dan dukungan agar nanti Mbak Sasa tidak depresi dengan keadaan yang sedang dialami. Namun di sini kita sebagai tenaga kesehatan memberikan yang terbaik untuk proses kesembuhan dari Mbak Sasa. Nah, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, terima kasih. Ya, sekian terima kasih untuk pertemuan ini. Terima kasih juga atas kerja bersama dari Bapak dan Ibu serta Mbak Sasa. Yang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih informasinya Bu Dokter. Sabar ya Nak, Ibu yakin kamu pasti sembuh. Time to let the beat drop, baby, I'ma let you know it always gotta be fast. Maybe we can take it slow, don't always gotta rush. Gotta build that trust with two birds just singing that song, singing that la-di-di-do-di-da. Melodies go back and forth, you sitting on that G-string. Maybe I just struck a chord, the music's in your heart, that's where I'm gonna start. And if you just play along, I'll make sure I'm in tune. In this concert just for two, 'cause this is our first song. Sorry I had you waiting so long. Gotta make it perfect, it can't be wrong, no. Tryna keep doing it right when you on my mind, 'cause you are my baby. Promise I'll treat you like a lady, and I won't do you no harm, 'cause this is our first song. Yeah, let's take a flight through the clouds. In the sky can bring us down to the ground in reality's hold. Let's make all the fantasies real. Yeah, you already know that I'm taking requests. Tell me what to do, where we going next, I'll leave it up to you. Take all your reservation debate on what's going on inside your mind, your heart, your soul. Switch it up and